dengan rinci kecuali dia harus membaca hadithul ifki, riwayat tentang hadithul ifki. Ya. Dan hadithul ifki itu sendiri tidak akan terpahami dengan rinci kecuali orang beriman itu memahami apa yang disebut dengan Ghazwatul Muraisiyah. Ya. Ya. Karena hadithul ifki terjadi setelah Ghazwatul Muraisiyah. Ya. Dan siapa yang memahami Ghazwatul Muraisy, di situ akan memahami peristiwa pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah bintul Harith. Tapi di sisi lain Rasulullah kemudian mendapat hantaman yang luar biasa, ya, di mana keluarganya harus mendapatkan satu istilah sekarang itu berita hoax, ya, yang luar biasa bahwa Aisyah telah selingkuh dengan Sofyan bin Mu'attal, ya, di mana peristiwa ini hanya kaum Syiah yang masih, ya, yang masih meyakini peristiwa ini. Sementara Al-Quran mengatakan bal huwa syarrul lakum, bal huwa khairul lakum, tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Peristiwa ini kamu kira sebuah peristiwa yang jelek, padahal itu baik, ya. Tapi bagi orang-orang Syiah memahami ayat ini, ya, yang memahami peristiwa Aisyah radhiyallahu anha dalam hadithul ifki itu bukanlah sebuah berita hoax, tapi sebuah kejadian yang sungguhnya. Ya. Jadi dari hadithul ifki ini sendiri sudah ada riwayat yang sifatnya pemaparan, nasri, ya, panjang sekali memang, ya. Ya, dalam kitab-kitab tafsir itu bisa sampai 4 halaman, ya, tulisan kecil-kecil sekali, ya. Ya, tapi juga ada cuplikan-cuplikan kecilnya, ya. Ada peristiwa tentang Abu Bakar, ya. Ya, ketika kita memahami apakah kurang lebih kalau nggak salah ayat ke-16, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Di situ kita akan memahami kejadian yang menimpa Abu Bakar. Jadi meminta Abu Bakar ketika dia berjanji untuk tidak lagi menginfaki saudaranya Mistah bin Utsatsa. Kenapa? Karena Mistah bin Utsatsa ikut menyebarkan berita hoax tentang Aisyah radhiyallahu anha, yang notabene Aisyah adalah putri dari Abu Bakar. Ya. 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 Jadi tentu akan beda, ya hasilnya tadabbur yang hanya mengandalkan terjemahan dengan tadabbur yang, ya, sekarang sudah dikuatkan 3 ini, ya tilawah tilawah yang terus menerus itu menjadi bekal tadabbur, karena tilawah terus menerus itu akan mendekatkan diri manusia itu kepada Allah. Tilawah yang banyak itu mensucikan hati, ya. Tilawah yang terus-menerus itu berarti manusia itu dekat dengan malaikat-malaikatnya dan lain sebagainya. Ya. Terlebih kemarin kita juga belajar alat tadabbur berupa tafsir, baik itu Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan aqwalus sahabah, apalagi sekarang dikuatkan dengan Quran dengan sirah. Ya. Maka apabila kita mendengar seorang, Masya Allah, si fulan itu ya baca 1 ayat tapi bisa 1 jam penjelasannya, ya. Dari mana? Ya karena alat yang dimilikinya banyak, ya. Ya, alat dimilikinya nggak habis-habis, ya. Karena belum nanti dari bahasa, ya, belum nanti dari pengalaman amalinya dan seterusnya, ya. Ya. Belum lagi kalau dari thaqafah, ya, tentu akan lebih, ya, luas lagi. Al-Quran itu memberikan isyarat-isyarat, ya. Ya. Begitu juga siapa yang membaca Al-Anfal, ya, dari kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, sampai akhir surat itu semua butuh sirah semua. Siapa yang membaca At-Taubah butuh sirah semua. Siapa yang membaca
surat Al-Ahzab butuh sirah. Siapa yang baca Ali Imran wabil khusus ya, dari ayat idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun ya, sampai kira-kira berapa itu 8 halaman sampai pada ayat ya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah. Itu akan butuh alat sirah yang luar biasa ya, dan sebaik-baik menurut saya sebaik-baik kitab dalam hal ini ya, ketika ayat itu terkait dengan sirah maka akan menghasilkan mungkin puluhan bahkan ratusan halaman adalah tafsir fi dhalalil Quran ya. Ya, siapa yang ada kesempatan baca terjemahan Fidel Quran misalnya apalagi aslinya ya, pasti akan ada penjelasan yang panjang kalau sudah terkait dengan sirah ya, terutama sirah yang sifatnya nathri ya, yang sifatnya sebuah pemaparan ya, walaupun yang hal-hal yang sifatnya cuplikan-cuplikan juga ya, Fidel Quran juga sangat menjelaskan ya, apakah misalnya ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ini semuanya membutuhkan sirah, tapi sirahnya tidak dalam sebuah peristiwa-peristiwa yang luas, peristiwa-peristiwa yang besar ya. Ya, tapi ya akan indah karena dengan sirah akan kita ketahui ya, ya nama tokohnya ya. Ya, sebutlah misalnya idza talaqtumun nisaa ya, ya, maka peristiwa terkait, maka peristiwanya adalah saat Rasulullah menceraikan salah seorang istrinya. Siapa istrinya yang diceraikan? Sirah yang akan menjelaskan. Oh, namanya adalah Hafsah binti Umar radhiyallahu an. Bagaimana ceritanya dan seterusnya ya, itulah sirah ya. Demikian jamaah rahimakumullah ya, pentingnya sirah untuk menjadi alat ya. Ya tentu di satu sisi kita bersyukur ya, ya maksudnya hari ini kita tahu misalnya peran sirah dalam tafsir Al-Quran ya. Di sisi lain memang katakan bagaimana kita bisa mandiri ya, ya tentu itu juga bukan alasan karena nggak bisa mandiri ya. Minimal kita kalau mau menghadiri sebuah ya, kajian Al-Quran yang rutin, kita akan menemukan ya bagaimana sirah menjelaskan suatu ayat. Ataupun kita mengakses dari terjemahan, insya Allah ya minimal 1-2 peristiwa ya, baik dari sirahnya ataupun dari tafsirnya ya. Jadi kalau dari sirahnya, kalau kita belajar sirah, kita harus tahu ya, tahun kedua hijrah Rasulullah berperang, namanya perang Badar, dihadiri oleh 314 sahabat. Orang kafirnya 1000 dan seterusnya, detail-detailnya ya. Maka siapapun yang belajar itu, maka dia harus bisa mengetahui ya, peristiwa ini Qur'annya seperti apa. Maka Qur'annya akan menjelaskan misalnya surat Al-Anfal ya, ya. Rasulullah perang Tabuk ya, bagaimana perang Tabuk itu begini A B C terus ya, bagaimana ayatnya, maka ayatnya misalnya ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirah dan seterusnya ya. Ya, jadi baik yang melalui jalur sirah maka harus tahu Quran. Maka yang melalui jalur Al-Quran dia harus mengetahui sirahnya. Begitulah cara ulama mempelajari sebuah kemampuan tadabbur yang lebih dalam. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanya jawab, Bunda?
Ya, silahkan. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya untuk mempersiapkan pertanyaannya. Sambil menunggu itu, seperti biasa saya mau mengawali pertanyaan. Bunda, yang dimaksud dengan siroh yang terkait dengan tadabbur kita ini, apakah terbatas pada siroh saat saat Al-Quran turun, peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, atau lebih luas lagi sebelum dan sesudahnya? Kalau sebelum jelas tadi siroh Abraha juga kita hendaknya mengetahui. Kalau sesudahnya masa sahabat dan tabiin, apakah itu relevan dengan alat tadabbur yang sekarang kita pelajari? Bunda saja. Padahal Wallahu alam ya. Suaranya terputus-putus ya. Jadi memang tapi saya meraba-raba pertanyaannya kurang lebih ya. Maka bisa saja terjadi dulu peristiwanya baru ayatnya turun. Ya. Ya, seperti haditsul ifk misalnya ya. Ya, sebuah peristiwa baru uh, diabadikan oleh Al-Quran dengan ayat itu. Dan turunnya ayat itu bisa dalam bentuk sebuah arahan, ya, bisa berbentuk menjadi sebuah solusi. Ya. Makanya Allah menyebut dengan kata walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Diulang lagi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim, ya. Maka Al-Quran turun dalam rangka memberi solusi, ya. Sekaligus memberi apa istilahnya mendokumentasikan peristiwa itu sendiri. Ya, ya. Bisa saja ya peristiwa dulu, ya. Kemudian Al-Quran turun dalam rangka mengingatkan, ya, bahwa dulu ada peristiwa begini ya, ingat ya, ya. Misalnya peristiwa Badar bagaimana mereka dikalahkan. Kemudian di kemudian hari turun ayatnya mengingatkan, ingat ya, ya, apa yang terjadi Fir'aun itu harus kamu pahami mirip seperti peristiwa Badar. Ya. Maka ayatnya mengatakan begini, وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ. Kemudian Allah mengatakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Jadi Badar dulu peristiwa, ya, baru ayatnya belakangan untuk mengingatkan sebuah ibrah apa yang terjadi tentang peristiwa Badar itu. Termasuk mobil khusus adalah semua kisah para anbiya, ya. Itu adalah, ya, sebuah peristiwa yang nggak pernah dihadiri oleh siapapun, bahkan termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu bahwa Al-Quran memberi penjelasan seperti itu, sampai Allah pun mengatakan walaupun peristiwa itu tidak pernah kamu hadiri wahai Muhammad, ya, tapi kamu bisa menjelaskan itu dengan rinci. Maka Allah mengatakan tilka min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun, ya. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Ya, itulah keajaiban Al-Quran atau kemujizatan Al-Quran. Bisa saja peristiwanya tahu kapan atau mungkin ribuan abad yang lalu, tapi kemudian Al-Quran seakan terus mengungkapkan peristiwa itu seakan-akan baru kemarin terjadi. Dan begitulah setiap kita mentadabburkan surat Yusuf, kita menganggap itu kayak peristiwa baru kemarin terjadi, ya. Betapapun kita, terutama bagi yang menghafal, ya, ya, udah dibaca lagi, kayaknya masih fresh terus, ya. Surat Yusuf itu untuk ditadabburkan, ya. Ya, karena memang Allah katakan, ya, walaupun kamu sendiri enggak menjadi istilahnya saksi hidup di peristiwa itu. Wa ma kunta ladaihim idza ajma'u wa hum yamkurun. Ya. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu. Wallahu a'lam.
Bunda, bagaimana dengan peristiwa yang terjadi sesudah Rasulullah wafat, masa sahabat dan tabiin, apakah masih terkait dengan sirah yang harus kita pelajari sebagai alat tadabbur, Bunda? Setelah masa Nabi, tabiin dan tabiin, atau seterusnya gitu. Ya, tentu bisa saja, tapi tidak dalam arti tidak dalam arti istilahnya itu menjadi bagian daripada kelanjutan tafsir itu sendiri. Ya, istilahnya apa yang sudah terjadi, kemudian tadabburnya menjadi istilahnya apa? Sejarah berulang, itulah ya. Sejarah berulang. Ya. Apakah misalnya ketika ketika terjadi fitnah di zaman Uthman, fitnah di zaman pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu an, terjadi peristiwa Siffin antara Ali dan Muawiyah, kemudian sebagian sahabat mengangkat ayat ini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Nah, ini yang menunjukkan itu ya. Jadi sebuah peristiwa kemudian diikatkan lagi dengan ayat. Ya. Walaupun kalau kita belajar sejarahnya, ayat ini nggak ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa itu. Ya. Tapi begitulah para sahabat memahami fitnah yang terjadi ini tidak terlepas karena kondisi zaman di mana masyarakatnya semakin menurun kualitasnya sehingga semua harus menanggung risikonya. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang lain ya, ketika kaum tabi'in mengalami satu khalifah atau sebuah amirul mukminin yang kurang baik ya, sementara terjadi perbedaan apakah memberontak atau tidak ya, maka Hasan al-Basri mengingatkan ya bahwa apa yang terjadi ini adalah firman Allah yang biasa kalian baca, katanya wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dham bima kanu yaksibun ya. Sebelum kamu merasa kesal benci kepada pemimpin yang jelek itu sendiri, seharusnya umat mengevaluasi kondisi rakyatnya, kondisi masyarakat. Ya. Karena masyarakat yang tidak baik itu akan mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan hadirnya pemimpin yang tidak baik. Allah. Ya, kalau Bunda. Berikutnya silakan Bu Sarifah yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan terutama kepada Gurunda ya. Tapi saya merasa malu apa pantas saya panggil Gurunda karena saya baru ikut ini ya, musim 2002 ini yang ikut Ustadz Ustadz ini. Tapi yang jelas saya sangat bahagia. Yang pertama karena mendapat kesempatan ini, terima kasih banyak. Yang kedua saya ingin mengajukan 2 pertanyaan Ustadz, yang tetapi dua-duanya ini sangat berkaitan. Yang pertama adalah sebenarnya saat ini saya mungkin lagi galau ya Ustadz. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu saya sebenarnya sudah mencoba ngumpulin ilmu gitu ya, untuk belajar tafsir, belajar baca-baca itu dan sebagainya. Nah, tapi sejak tahun 2017 sejak mengenal UMKM itu saya ikut arus bisnis Ustadz. Nah, puncaknya pada saat ini
puncaknya pada saat ini sangat luar biasa kesibukannya, sehingga ngumpul-ngumpulin ilmu itu menjadi terbengkalai, sehingga saya punya niat untuk pensiun aja gitu ya, nanti umur 50 pensiun, mau ngelanjutin yang ngumpulin-ngumpulin ilmu itu. Apakah ini baik atau tidak? Tetapi Ustadz kembali menjadi ragu, karena sekarang ini ternyata untuk pengusaha kecil seperti kami, UMKM itu mendapat perhatian dari pemerintah, yaitu gratisan sertifikasi halal. Nah, ini menjadi ladang dakwah baru bagi saya, karena saya mempelajari ternyata halal yang didengungkan pemerintah itu sangat sesuai dengan Al-Quran, yaitu di surat Abasa yang saya ambil Ustadz ayat 24 dan Al-Baqarah ayat 168 sampai 177. Nah, pertanyaan kedua, makanya apakah ini niat saya itu harus diurungkan atau bagaimana Ustadz untuk pensiun dari usaha ini untuk kembali lagi menjadi thalabul ilmi. Yang kedua Ustadz, saya ingin menjadi inspiratif dari penjelasan Ustadz, ingin tadabur gitu, tapi ya malu, ya grogi, gimana Ustadz, apa benar ya kalau misalkan saya tadaburi tentang halal ini, yang Abasa mulai dari 24 itu sampai Al-Baqarah 168 sampai 177. Yang intinya kita kan harus diwajibkan bagi semua orang, baik kafir atau muslim, untuk halal dan thayyib. Nah, kemudian tidak ikut langkah setan dan selanjutnya itu. Yang umumnya orang-orang itu hanya mengatakan hanya 168 dan 172 ayatnya. Tetapi setelah saya baca tafsirnya, itu ternyata sampai 177, Ustadz. Nah, itu yang terakhir itu bukanlah kebajikan kamu melakukan ibadah yang kayak zakat, rukun iman dan rukun Islam itu aja merupakan kebajikan, tetapi menepati janji juga itu merupakan suatu kewajiban. Nah, ini sangat saya rasakan sangat sesuai dengan apa yang diupayakan pemerintah untuk sertifikasi halal, terutama bagi UMKM ini Ustadz, karena di sana ada self declare. Self declare itu pernyataan diri sendiri. Nah, ini adalah pernyataan berarti janji kan bagi mereka. Nah, makanya saya memotivasi teman-teman bahwa ini janji tidak hanya kepada konsumen sebagai produsen, tetapi kita janji kita kepada Allah. Nah, itu hasil tadabbur saya, Ustadz. Apakah benar atau salah, mohon dikoreksi. Mungkin demikian pertanyaan saya, Ustadz. Yeah. Terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih, Ustadz. Mohon saya jadikan muridnya, Ustadz, kan diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Benar apa yang disampaikan Ibu, apa yang dihasilkan pemahaman Ibu, saya kira udah benar itu. Jadi harus disyukuri bisa seperti itu. Kalau boleh tahu, Ibu dari mana asalnya? Saya dari Pamekasan, Madura, Ustadz. Pamekasan, Madura. Iya, iya. Jadi sebenarnya nggak ada yang kontradiksi. Kan Ibu tadi mengatakan sudah thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu, ya. Maka apa yang ditekuni oleh Ibu dalam UMKM ini, ya, sesungguhnya juga sebuah ilmu, ya. Ya, tentu kalau dalam bab ini mungkin Ibu yang lebih pakar daripada saya. Kalau saya nggak punya itu ilmu UMKM gitu, ya. Ya, paling tidak dengan ilmu yang Ibu pelajari, Ibu kan jadi lebih tahu, ya, seluk-beluk UMKM itu seperti apa, seluk-beluk menghasilkan harta agar bisa menjadi sarana ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, ya. Jadi sebenarnya memang dalam Islam nggak ada dikotomi itu, ya. Kalau ilmu tafsir, ilmu hadits ini ilmu akhirat, kalau UMKM ini ilmu dunia, ya. Ya, walaupun realitanya memang seperti itu, tapi bisa saja ilmu UMKM yang dilakukan oleh Ibu ini bisa menjadi sarana dakwah, bisa menjadi penghasil harta yang digunakan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hadisnya memadukan dua hal? Hadisnya mengatakan la hasada
illa fitnataini, ya. Dua hal yang kamu harus damba-dambakan, menjadi orang yang punya banyak pemahaman Al-Quran yang diamalkan dan punya harta yang banyak yang diinfakkan, ya. Coba bayangin kalau cuma ngaji aja gimana harta bisa datang, ya. Tapi kalau yang ngaji ya berusaha mempelajari ilmu yang terkait dengan menghasilkan harta, dalam hal ini mungkin yang dipelajari Ibu UMKM, insya Allah Ibu bisa memadukan dua hal ini sebagaimana para sahabat ya, bisa menghasilkan, ya. Jadi wallahu alam, sebisa mungkin menurut saya nggak perlu resign lah, ya. Ya tetap bertahan di UMKM, ya. Ya. Mungkin yang harus dipelajari adalah bagaimana meningkatkan pembobotan UMKM itu agar lebih bernuansa ketaatan kepada Allah. Ya, ya pertama mungkin dievaluasi niat-niatnya. Ya. Sebenarnya saya bergelut di UMKM itu maunya apa? Ya. Ya, kalau sekedar maunya adalah yang penting diri saya kaya, ya. Tapi kaum muslimin di sekelilingnya ya, hidup dalam kekurangan, padahal juga mereka kepingin kaya juga sebetulnya, cuma nggak tahu ilmunya atau belum dapat ilmunya, ya. Atau ada program-program dakwah yang lain yang menjadi sulit bergerak, bahkan sampai terputus, sampai terbengkalai, hanya ujung-ujungnya nggak ada dana. Ya. Padahal bagi hamba-hamba Allah tertentu, ya dana itu istilahnya ya, dengan ongkang-ongkang kaki udah datang. Kenapa? Karena dia punya ilmunya, punya ilmu menghasilkan dana. Ya. Jadi ya menurut saya yang perlu dievaluasi bukan berhenti atau tidaknya, ya bagaimana menjaga bobot nilai-nilai keimanan dari UMKM itu, ya. Niatnya seperti yang dikatakan oleh para pebisnis yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kegiatan ini sebelum diri saya yang kaya, sebelum keluarga saya yang kaya, ya yang harus kaya adalah Islam dan kaum muslimin, ya. Ya. Jadi insya Allah ketika niatnya itu nyambung, ya seperti yang bagaimana Ibu tadi menyambung antara ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya apa dari awal ayat itu, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, sampai di 177 kan memang laisal birra an tuwallu wujuhakum, itu menunjukkan kan memang jangan ada dikotomi, ya, dalam kehidupan ini, ya. Semuanya harus kembali kepada Allah. Makanan saja harus nyambung kepada Allah, ya. Sebagaimana akhlak, ya, harus juga nyambung kepada Allah, ya. Di sela-sela itu juga ada ayat, ya, pentingnya tidak menjadi orang yang menyembunyikan ilmu. Artinya berilmulah yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Karena Allah mengancam orang yang menyembunyikan ilmu. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi washtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, dan seterusnya, ya. Ya, jadi tinggal bagaimana mensinergikan UMKM itu dengan nilai-nilai keimanan, dengan nilai-nilai perjuangan di jalan Islam, ya insya Allah semua akan kita dapatkan, dan itulah yang menjadi misi Islam sungguhnya, ya. Karena kadang-kadang suatu ilmu itu memang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, ya. Nah tinggal yang diberi itulah yang tahu diri untuk bisa katakan men-sharing ilmunya itu baik dalam bentuk hasilnya, ya. Ya. Enggak semua orang bisa punya ilmu berbisnis, ya. Betapapun dia juga sudah punya keinginan, betapapun dia juga sudah mencoba, ya. Tapi mereka yang berhasil itu memang tidak terlepas dari takdir Allah, ya. Sehingga sayang sekali jika itu diputuskan, ya. Padahal itu ilmu yang tidak semua dimiliki oleh orang lain, ya. Tinggal bagaimana ilmu ini bisa
ya bisa disebarkan ya langsung atau tidak ya, tidak langsung, yang penting hasilnya juga dinikmati oleh umat ya. Yang langsung mungkin ilmu itu sendiri bagaimana bisa meningkatkan ekonomi umat dan sebagainya ya. Ya penting kita bercita-cita walaupun kecil-kecilan istilahnya. Sebetulnya misalnya Abdullah bin Mubarak ya, seorang ulama di zaman tabi'in yang memang sukses luar biasa dalam keilmuan Islamnya dan juga sukses dalam luar biasa keilmuan ekonominya. Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan lain seterusnya seperti itu ya. Jadi istilahnya kaya ilmu ada di Abdullah bin Mubarak, kaya ketakwaan ada di dalam beliau. Bahkan kaya ilmu berperang itu ada juga dalam diri Abdullah bin Mubarak, termasuk kaya harta ada dalam Abdullah bin Mubarak ya. Itu berarti beliau kan berarti menekuni semuanya. Nggak mungkin orang punya ilmu perang ya, bagaimana menggunakan pedang, bagaimana menggunakan kuda untuk perang, kecuali itu pernah digeluti sedemikian lama sehingga menjadi sebuah kemampuan yang sifatnya terampil menguasai. Ya, begitulah memang Islam menginginkan seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah, al-mu'minu kan nakhlah ya. Seorang mukmin itu usahakan sebisa mungkin kalau memang ada peluangnya jadilah bagaikan pohon kurma ya. Mana pohon kurma itu dari ujung atasnya, di daunannya itu bermanfaat buat manusia ya. Maka orang beriman jika ada peluang ya melakukan seperti itu insyaallah. Wallahu a'lam. Ustaz Miftah masih mute. Baik, yang terakhir Bunda, ini ada yang bertanya tentang kitab apa saja yang recommended untuk menjadi alat tadabbur. Kitab apa saja yang merekomended untuk menjadi alat tadabbur. Sementara ada kitab yang terkenal katanya banyak cerita Israiliyatnya, Ustaz. Mungkin bagaimana menseleksi kitab-kitab itu? Iya memang kalau yang kitab kontemporernya ya paling mudah untuk diakses adalah memang Fidilal ya. Ini yang sifatnya kalau kita ingin belajar Al-Quran jadi tahu sirah. Adalah Fidilal lumayan, ataupun Ibnu Katsir juga bisa dijadikan juga bagi yang punya Ibnu Katsir. Adapun yang lain memang rame di dalam sanad-sanad ya, misalnya Ibnu Jarir At-Tabari ataupun yang lainnya, misalnya Fathul Qadir misalnya ya, yang agak instan memang fi dhilal ataupun bil khusus Ibnu Katsir dalam kitab ringkasannya, ringkasan tafsir Ibnu Katsir ya. Para ulama juga menulis sirah ya, bagaimana belajar sirah yang membuat kamu paham Al-Qur'an ya. Salah satunya apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, Fiqh Sirah ya. Juga akan membuat kita saat belajar sirah akan dikenalkan kita Al-Qur'an ya. Apa yang ditulis oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghabban ya. Al-Manhajul Haraki fi Sirah ya. Apa yang ditulis oleh Syekh kalau nggak salah Muhammad Zaidan dalam Al-Mustafad ya. Wallahu a'lam sudah diterjemahkan atau tidak, tapi untuk fiqh sirah saya kira ada terjemahannya ya. Itu memang ditulis dengan semangat ya, bukan semangat yang penting tahu sirah, enggak. Bagaimana ketika kita tahu sirah ini tahu Al-Qur'annya. Ya, sebagaimana kitab hadis juga begitu ya. Salah satu kitab hadis yang mengingatkan kita kalau hadis-hadis seperti ini, Quran ini seperti ini, yaitu Riyadhus Shalihin ya. Maka bab apapun kita baca Riyadhus Shalihin pasti di awal itu ada qala Allah Ta'ala ya.
ya, untuk memberi satu pemahaman kepada umat. Siapa yang belajar Quran harus tahu hadisnya. Atau siapa yang belajar hadis harus tahu Qurannya. Dan itu merupakan manhaj salaf, ya, manhaj umat terdahulu di dalam memahami ya, sumber-sumber keilmuan seperti itu, insyaallah. Allah a'lam. Baik, Bunda, jazakallah khairan katsiran. Pertanyaannya sudah cukup. Mohon menutup pertemuan ini dengan doa Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah fi amanillah. Ya, benar. Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz. Ada kekurangan dan kehilafan. Allah khair Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Izin map Ustaz. Mangga. Wah, Afwan untuk absensi nanti di grup aja ya, karena belum sempat buat. Khair Ustaz. Ya. Pak Ustaz, Ustaz ya. Syukur jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.